Bayangkan Anda pergi ke dokter karena keluhan sakit perut yang sangat mengganggu. Anda duduk di ruang periksa, terus dokter mencatat apa yang Anda rasakan. Nah sekarang, bayangkan kata yang sama persis yang Anda gunakan untuk mendeskripsikan rasa mual tersebut, itu adalah kata yang dipakai oleh seorang jaksa penuntut umum. Iya, untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Betul, atas tuduhan kriminal. Terdengar nggak masuk akal kan? Pasti. Maksud saya, bagaimana mungkin anatomi pencernaan manusia dan anatomi sistem peradilan pidana itu berbagi kosakata yang sama persis? Itulah yang bakal kita bongkar dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Dan paradoks bahasa itu tuh bukan sekedar kebetulan linguistik aja loh. Ia ada di dalam sebuah dokumen leksikon hukum yang jadi fokus kita hari ini. Ya, buku Kata-Kata Belanda ke Inggris dan Indonesia kedua. Bener banget. Karya Bapak Ahmad Sobari. Sepintas dokumen ini mungkin terlihat kayak kamus terjemahan biasa ya. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, leksikon ini sebenarnya memetakan bagaimana hukum kolonial dan pada akhirnya sistem hukum modern kita menerjemahkan pengalaman dasar manusia menjadi sebuah mekanisme kekuasaan. Tepat. Jadi misi eksplorasi kita hari ini untuk Anda yang mendengarkan bukanlah untuk sekedar menghafal daftar kata. Menghafal kamus itu kan kerjaan mesin ya. Kita bakal membedah bagaimana bahasa itu berfungsi sebagai jembatan. Jembatan antara tindakan fisik dan hukum. Betul, tindakan fisik yang sangat nyata dengan konsekuensi hukum yang mematikan. Mari kita mulai dengan kata yang saya sebutkan di awal tadi. Kata ini dieja K, L, A, C, H. Panduan pelafalannya di dokumen ini menyebutnya klah. Klak, oke. Klah. Ya. Kalau kita membedah terjemahannya di berbagai konteks, clocks ini ibarat bunglon gitu. Dia entitas yang terus berubah wujud tergantung di mana dia diucapkan. Contohnya gimana tuh? Misalnya di interaksi bisnis sehari-hari, kayak di layanan pelanggan. Kata ini diterjemahkan sebagai komplain atau pengaduan. Anda nggak puas sama AC hotel yang mati, Anda mengajukan clock. Oh oke, masuk akal. Terus kalau kita masuk ke ranah ketenaga kerjaan, maknanya bergeser lagi. Jadi grievance atau keluhan. Grievance. Ya, semacam protes formal antara pekerja dan manajemen gitu. Nah, lalu kita masuk ke ranah medis. Yang saya sebutkan di awal tadi, clock diterjemahkan menjadi ailment atau melody. Yang artinya penyakit atau keluhan fisik kan? Iya, tapi ketika kata ini dibawa melewati pintu pengadilan, terjemahannya berubah secara drastis menjadi charge atau accusation, sebuah dakwaan. Atau tuduhan hukum, betul. Tunggu sebentar, saya harus mempertanyakan logika di balik ini. Kenapa sistem bahasa dan hukum, khususnya Belanda yang kita tahu sangat presisi itu, menggunakan akar kata yang sama persis? Untuk sakit perut dan tuduhan kejahatan, Iya, seseorang yang mengeluh sakit perut di klinik disamakan dengan seseorang yang melontarkan tuduhan perampokan di meja hijau. Bukannya penggunaan satu kata untuk konsep biologis dan yudisial ini sangat rawan miskomunikasi ya di dunia nyata? memang kelihatannya gitu. Maksud saya, di mana letak hubungannya coba? Nah, kalau kita cuma lihat permukaan katanya, memang bingung. Tapi, hukum Eropa kontinental itu sangat kental dengan akar filosofis loh. Sistem hukum tidak melihat sakit perut dan kejahatan sebagai dua hal yang terpisah. Oh masa sih? Iya, keduanya berakar pada satu hal yang sama, yaitu adanya disrupsi atau gangguan terhadap tatanan yang seharusnya normal. Maksudnya ada semacam keseimbangan yang terganggu gitu. Bayangkan ketika seseorang sehat, tubuhnya kan berada dalam status quo ya. Begitu ada bakteri masuk atau organ yang bermasalah, tubuh pasti ngasih sinyal. Berupa rasa sakit. Benar. Dan rasa sakit itu adalah klah secara biologis. Tubuh Anda tuh pada dasarnya lagi mengajukan pengaduan kepada kesadaran Anda. Ngasih tahu kalau ada yang nggak beres nih. Oh, I see. Nah, di sisi lain, masyarakat juga punya sistem kekebalan tubuhnya sendiri, yaitu hukum. Oke, analogi yang menarik. Ketika tatanan sosial berjalan normal, status quo terjaga kan. Tapi pas seseorang dicuri barangnya atau dianiaya, tatanan itu rusak. Dan untuk mengaktifkan sistem kekebalan masyarakat tadi, individu yang terluka harus mencari sinyal. Dan dakwaan atau tuduhan hukum, si accusation, itu adalah sinyalnya. Persis. Jadi, baik di ruang periksa dokter maupun di ruang sidang, klah itu adalah pengakuan universal manusia bahwa batas-batas mereka telah dilanggar. Dan mereka menuntut pemulihan. Wah, itu membuat semuanya masuk akal sekarang. Leksikon ini tuh bukannya kekurangan kosakata, tapi justru dia mengabstraksi pengalaman manusia
Sakit fisik dan sakit sosial dianggap sama-sama butuh diagnosis dan penyembuhan. Setuju banget. Nah, kalau clock adalah sinyal atau alarm yang kita bunyikan saat terjadi kerusakan, pertanyaannya adalah bagaimana alarm ini terhubung ke mesin penegak hukum? Itu yang menarik. Karena dalam dokumen ini, ada evolusi istilah dari sekedar keluhan yang pasif menjadi instrumen hukum yang sangat aktif. Kita masuk ke istilah clock delect. Dilafalkan clock delect? Ya, Clock delect. Inggrisnya complaint offense. Betul, dan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik aduan. Artinya tindak pidana yang mensyaratkan adanya pengaduan agar bisa diproses. Lalu dokumen ini memberikan dua frasa tindakan. Pertama, klacht indienen. Yang Klacht maknanya indienen. mengajukan atau menyampaikan pengaduan. Iya. Nah, yang kedua ada penambahan frasa spesifik. Klacht indienen by the policy. Saat elemen polisi ditambahkan, terjemahannya melompat menjadi to press charges. Atau menuntut ya. Pergeseran dari mengajukan keluhan biasa menjadi menuntut secara hukum ini tuh krusial. Ini titik di mana seorang warga negara biasa tiba-tiba megang kendali penuh atas monopoli kekerasan milik negara. Maksudnya kendali gimana? Gini, dalam kasus pidana biasa, kayak pembunuhan atau perampokan bank, negara kan langsung bertindak tuh tanpa perlu ditanya. Itu delik biasa. Tapi dalam clock delect, mekanismenya dibalik. Nah, di titik inilah saya merasa ada sesuatu yang kontradiktif loh dengan fungsi negara. Kontradiktif gimana? Kalau negara itu tugasnya menjaga ketertiban, kenapa harus nunggu warga negara memencet tombol alarm beach day polisi tadi? Oke, saya paham arahnya. Kan kalau ada kejahatan kayak pencemaran nama baik, pelecehan verbal, atau penghinaan, apakah hukum bakal benar-benar berdiri mematung dan membiarkan pelaku bebas berkeliaran cuma karena korbannya belum menggunakan clock delete mereka? Bukannya itu bikin hukum kelihatan lemah? Oh, sama sekali enggak. Hukum tuh nggak jadi lemah. Hukum justru lagi mencoba memanusiakan dirinya sendiri di sini. Memanusiakan. Ya, dalam clock delect, negara menyadari bahwa intervensi aparat itu terkadang bisa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah buat korban daripada kejahatannya itu sendiri. Oh, wow. Contohnya gimana? Mari kita ambil contoh. Pencemaran nama baik atau penyebaran rahasia pribadi gitu ya. Kalau polisi langsung turun tangan, otomatis menyita barang bukti, manggil saksi-saksi kasus itu, kan bakal jadi tontonan publik. Iya juga ya. Rahasia yang tadinya pengen ditutupi malah terbongkar di pengadilan terbuka. Tepat, korban bakal mengalami trauma untuk kedua kalinya. Dan kali ini pelakunya adalah sistem peradilan itu sendiri. Makanya, konsep clock indienan ini ngasih otonomi sepenuhnya di tangan korban. Jadi korban yang menimbang sendiri gitu. Bener, korban mikir, apakah kepuasan menghukum si pelaku ini sepadan sama risiko privasi saya terekspos? Tanpa kelah dari Anda, pedang keadilan negara bakal tetap tersarung. Luar biasa. Jadi alih-alih melihatnya sebagai kelemahan aparat, ini sebenarnya adalah bentuk pelindungan privasi. Korban dikasih hak veto atas bekerjanya mesin peradilan. Sangat memberdayakan. Sangat. Tapi, untuk Anda yang mengikuti alur ini, kalau hukum memberikan kita senjata yang begitu kuat bernama klacht untuk bersuara, hal paling logis yang bakal dilakuin sama orang jahat adalah nyari cara untuk ngerampas senjata itu kan? Sudah pasti. Kalau Anda nggak bisa matiin mesin keadilan, Anda harus menggungkam orang yang memegang tombol alarmnya. Nah, dan ini bawa kita ke sebuah kata dalam leksikon yang, jujur aja, menurut saya punya visualisasi paling brutal di antara yang lain, yaitu kneverland. Ya, dari sinyal pencari keadilan, kita masuk ke ranah pembungkaman paksa. Panduan pelafalannya kneverland. Kalau kita lihat terjemahan harfiah yang dicatat sama Bapak Ahmad Sobari, kata ini tuh syarat banget sama kekerasan fisik murni. Iya, contohnya tutoga kan? Betul, Tugek. yang berarti menyumpal atau membungkam mulut. Terus to bind atau to tie up, yang artinya mengikat. Lalu ada toe pinion, mengikat Toe kedua pinion. tangan seseorang ke belakang. Dan toe thrust up, To thrust up. mengikat dengan sangat kuat yang sering dipakai buat ngikat hewan buruan biar nggak meronta. Visual yang sangat gelap ya. Banget. Tapi dokumen ini kemudian mencatat sebuah loncatan makna kiasan yang mengejutkan. Kneveland ini juga diterjemahkan sebagai to extort atau memeras. Seseorang yang menekan untuk merampas sesuatu dari orang lain. Jujur, lompatan logikanya tuh terlalu jauh buat saya. Mengikat tangan ke belakang dan menyumpal mulut itu kan penyiksaan fisik ya. Sementara memeras uang itu kejahatan finansial. Kenapa bahasa hukum Belanda mencampur adukan kekerasan fisik abad pertengahan ini sama kejahatan ekonomi modern? Menarik kan? Iya, bukannya memeras uang itu cuma sekedar perpindahan aset secara paksa dan bukan penyekapan fisik.
Pertanyaan itu tuh justru menyentuh inti dari bagaimana hukum memandang anatomi sebuah kejahatan loh. Memang secara kasat mata, memeras uang kayaknya cuma nguras dompet korban aja. Tapi coba kita analisis mekanisme pemerasannya. Oke, gimana tuh? Bagaimana seseorang memeras Anda? Mereka pakai ancaman kan? Mungkin ancaman jebarin aib, merusak bisnis, atau ancaman keselamatan keluarga. Benar. Ketika Anda ada di bawah ancaman itu, apa yang terjadi sama psikologi Anda? Anda nggak bisa gerak bebas. Anda pengen lapor polisi, pakai class C Anda. Tapi Anda nggak berani, karena mulut Anda secara metaforis lagi disumpal sama rasa takut. Ah, I see. Anda punya uang di rekening, tapi nggak bisa dipakai karena dipaksa buat diserahin ke pelaku. Kedua tangan Anda tuh secara kiasan benar-benar lagi diikat ke belakang. Wow. Jadi esensinya bukan pada perpindahan uangnya ya, melainkan pada hilangnya kebebasan bertindak si korban. Tepat sekali. Hukum sering banget pakai metafora trauma jasmani buat mendeskripsikan kelumpuhan psikologis. Konsep Knevelen nggak peduli apakah Anda diikat pakai tali tambang atau diikat pakai ancaman verbal. Hasil akhirnya sama aja. Identik. Kehendak bebas Anda dirampas, pemerasan nggak dilihat cuma sebagai kejahatan properti, tapi kejahatan terhadap kemerdekaan individu. Pas seseorang ekstort Anda, mereka lagi mempraktekkan terasap. Mengikat kita erat-erat sampai kita terdegradasi jadi sekedar objek. Betul, Anda bukan lagi manusia yang merdeka. Cara pandang yang sangat gelap sih, tapi akurat banget. Pemerasan itu bentuk penyekapan tak terlihat, dan tali pengikatnya terbuat dari ketakutan. Ya, ketakutan dan dominasi. Nah, sekarang mari kita bawa konsep dominasi ini ke level yang jauh lebih berbahaya. Kalau yang memeras atau mengikat itu preman jalanan, itu satu hal. Tapi apa jadinya kalau tindakan pembungkaman ini dilakukan sama struktur negara itu sendiri? Wah, ini wilayah di mana kekerasan fisik tadi bermutasi jadi penindasan sistemik. Dokumen leksikon kita membedah turunan kata tersebut jadi entitas kejahatan kerah putih. Di sini tercatat kata Knevelaarreich, dilafalkan Knevelaarrei, atau afpersing. Keduanya bermakna extortion kan? Iya, pemerasan. Tapi leksikon ini ngasih catatan definisi yang spesifik banget. Pelanggaran resmi di mana seorang pejabat publik secara tidak adil menuntut uang atau barang. Ada juga kata exaction ya? Betul, exaction. Pengambilan uang secara tidak sah dengan kedok wewenang. Ini masuk kategori Knevelaarreich arms misdrive atau penyalahgunaan jabatan. Misuse of office. Ya, tapi ada satu hal di bagian ini yang bikin saya benar-benar harus berhenti bentar. Istilah untuk pelakunya adalah kneveler, diterjemahkan sebagai extortioner atau pemeras. Tapi leksikon ini juga nambahin sinonim oppressor atau onderdrukker, yang artinya sang penindas. Nah, ini dia. Kalau kita lihat berita korupsi hari ini, bahasa yang dipakai kan halus banget ya. Penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, uang pelicin, atau yang paling sering oknum nakal. Eufemisme banget. Tapi dokumen ini dengan lantang pakai kata onderdrukker, penindas. Bukannya melabeli birokrat yang minta uang pelicin sebagai penindas itu kedengarannya terlalu dramatis ya. Kenapa nggak disebut pencuri aja? Apa bedanya pencuri sama pemaras dalam konteks jabatan ini? Bedanya tuh ada di asimetri kekuasaan. Dan itulah alasan kenapa leksikon ini nolak pakai bahasa yang diperhalus. Pencurian biasa dan pemerasan jabatan punya anatomi kekuasaan yang sangat sekali beda. Beda gimana tuh? Gini, kalau pencuri ngebobol rumah Anda, dia emang melanggar hukum. Tapi dia nggak mewakili sistem. Anda masih bisa lari lapor ke polisi. Oke. Tapi pas kita ngomongin Amtsmisdrive atau penyalahgunaan kekuasaan pejabat, kita ngomongin orang yang kepadanya negara tuh menitipkan otoritas. Pejabat publik punya kuasa legal atas perizinan, atas dokumen, atas akses hidup masyarakat. Nah, pas pejabat nolak tanda tangan dokumen yang jadi hak Anda, kecuali Anda bayar, dia nggak lagi mencuri diam-diam dari dompet Anda. Dia lagi pakai institusi negara sebagai senjata buat nyandera hak Anda. Oh, wow. Dan karena dia bagian dari sistem itu sendiri, korbannya seolah-olah nggak punya jalan keluar. Persis. Kepada siapa Anda mau ngadu? Atau ngajuin klagt? Kalau institusi yang harusnya ngelindungin Anda, malah jadi entitas yang merasa Anda. Nggak bisa kemana-mana kita. Itulah kenapa kata onderdrukker atau penindas dipakai. Leksikon ini nggak lagi lebay atau melebih-lebihkan. Dia cuma jujur. Karena tindakannya merusak kontrak sosial ya. Betul. Minta uang pelicin tuh mungkin nominalnya sepele, kayak selembar 2 lembar. Tapi dampak makronya itu penundukan loh. Warga diajarkan kalau hak sipil mereka harus dibeli. Pejabatnya berubah dari pelayan masyarakat jadi majikan yang mengikat. Ya, Knevelaar tadi.
Mereka Nevelar. menindas dengan mencekik jalur birokrasi, sampai kita nggak bisa napas tanpa ngebayar. Penjelasan Anda benar-benar merombak total cara saya ngelihat kejahatan kerah putih. Ternyata, kamus hukum masa lalu tuh jauh lebih berani dan jujur ya dalam menamai sebuah kejahatan dibanding bahasa jurnalistik kita hari ini. Nggak ada tuh istilah oknum nakal. Sama sekali nggak ada. Kalau Anda pejabat dan Anda memeras pakai wewenang, Anda adalah onderdrucker. Anda penindas yang secara harfiah lagi ngikat tangan dan nyumpal mulut warga Anda sendiri. Dan ini jadi refleksi yang sangat utuh dari eksplorasi kita hari ini. Benar. Untuk Anda yang sudah menyelami leksikon ini sama-sama dari tadi, kita bisa lihat ya, kalau istilah hukum itu nggak pernah tercipta dari ruang hampa. Kamus ini bukan cuma daftar kata yang kaku. Bahasa hukum itu ibarat museum yang menyimpan bekas-bekas luka peradaban manusia. Wah, kalimat yang indah. Istilah-istilah ini tuh diukir dari penderitaan nyata. Dari jerih payah manusia berabad-abad buat merumuskan apa sih keadilan itu. Dan gimana kekuasaan bisa gampang banget jadi monster. Dari Klacht sebagai suara keadilan, sampai Knevelarich sebagai bahaya penindasan. Nevelare. Memahami itu bikin kita sadar posisi kita dalam hubungan kekuasaan. Setuju. Dan kalau kita tarik satu benang merah dari dokumen Bapak Ahmad Sobari ini, ada satu implikasi filosofis yang tajam buat realitas kita sekarang. Ya, sebuah paradoks yang perlu direnungkan pendengar setelah sesi ini berakhir. Gini, kalau bahasa hukum secara belak-belakan menyamakan korupsi struktural oleh pejabat publik dengan tindakan fisik mengikat dan membungkam korbannya, yaitu Kneveland lalu, gimana dengan masyarakat modern kita? Ketika masyarakat melihat pungutan liar atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi di depan mata tapi memilih diam, ketika kita ngerasa uang pelicin itu lumrah, cuma biaya admin tak tertulis, dan ketika kita nggak pernah ambil inisiatif untuk ngebunyiin Klacht kita. Apakah pada hakikatnya masyarakat tersebut sedang merentangkan kedua tangan mereka sendiri untuk diikat dan membuka mulut mereka sendiri untuk disumpal? Menyerah pada penindasan tanpa ada perlawanan sama sekali. Kita sendiri yang menyerahkan diri untuk dikenakan Kneveland. Itu pertanyaan yang Kneveland. benar-benar menggugat nurani. Ya, karena kalau kita membiarkan hak kita dirampas dalam diam, kita justru sedang mengesahkan penindasan itu sendiri. Biarkan pertanyaan itu mengendap dan bergema dalam pikiran Anda hari ini. Terima kasih telah menemani kami mengupas kedalaman bahasa dan hukum kali ini. Teruslah membaca dan mempertanyakan narasi di sekitar kita. Dan sampai jumpa di penjelajahan pemikiran kita yang berikutnya. Diulang bahasa Belanda. Klacht, klachtdelijk, klacht indienen, klacht indienen bij de politie, nevelen, nevelarij, afpersing, ambtsmisdrijf, nevelaar.